Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2014. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lakukan. Pada saat ini tidak ada yang menyangka bahwa Kincen akan melakukan hal seperti itu pada saat kritis ini. Tapi dengan siapakah dia berbicara? Dan setelah Kincen selesai berbicara, tiba-tiba sebuah tawa keras bergema di seluruh dunia. Suara tawa yang pada awalnya sangat halus, akan tetapi dalam sekejap suara itu bergemuruh dan bergema. Itu bergema-gema di seluruh dunia seperti guntur yang menggelegar. Itu langsung menghancurkan jalan di semua alam. Itu datang dari jalan menuju dunia bawah. Semua orang pun mengangkat kepala mereka dengan ketakutan dan menatap jalan menuju dunia bawah. Sekarang alam semesta asli surga di lautan kehampaan yang semula tenang pada saat ini tiba-tiba sepenuhnya mendidih. Ledakan, gelombang besar yang tak berujung membumbung ke langit mengejutkan semua orang di seluruh alam semesta asli, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Sesosok langsung berdiri dari laut pasang surut kehampaan. Dia bagaikan dewa, sosoknya seperti hantu, tiba-tiba menembus kehampaan tak berujung, langsung melewati alam semesta transparan dan juga alam semesta gelap. Dan dari dua saluran itu dalam sekejap, neraka tempat inti langsung terjadi ledakan. Ledakan napas yang menakutkan datang seketika dari lorong yang dibuka oleh Kincen dan yang lainnya. Itu seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar tiba, seperti di saat matahari yang terik melonjak dengan cahaya ilahi yang menakutkan, yang begitu kuat, sehingga membuat semua orang menjadi buta. Itu bersinar terang di seluruh dunia, seperti matahari yang terik, yang tiba-tiba menyala di malam yang tak berujung. Cahaya yang terik itu langsung menembus, disertai dengan kekuatan mengerikan yang dikembangkan oleh penguasa wilayah Yaoling. Nampak langit dan bumi yang gelap dengan celah yang tak terukir di malam yang sangat menakjubkan. Siapa itu? Master Domain Yaoling tampak kaget dan juga marah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak dengan keras dan melihat ke arah ujung lorong yang tak berujung itu. Boom! Ada aura sederhana namun sangat dalam nampak keluar dari lorong tersebut, dan kemudian sebuah pedang sederhana kuno yang tinggi terbang dengan kuat, dan pada saat yang sama suara keras yang dapat mengguncang alam semesta langsung terdengar. Klan Jurang sangat berani. Kamu berani secara langsung menyerbu dunia bawah. Apakah kamu tidak takut untuk memulai putaran perang berikutnya dari era Jurang? Dengan cahaya ilahi, sosok itu perlahan muncul di atas kepala Kincen. Dan pada sosok ini ada rantai yang sangat dalam. Rantai itu sangat besar dan mekar dengan garis-garis menakutkan yang tak ada habisnya. Itu menjerat sosok itu. Namun walaupun dijerat oleh rantai yang tak ada habisnya, namun sosok itu masih tak tertandingi. Di saat sosok ini muncul, pedang di tangannya telah ditebas dan langsung mengenai tangan besar yang diulurkan oleh Master Wilayah Yaoling. Raungan besar terdengar seketika bergema di seluruh dunia, seolah-olah akhir telah tiba dan semua orang merasakan dampak napas yang menyesakan. Saat berikutnya di mata semua orang yang tidak percaya, tangan raksasa jurang yang diulurkan oleh Master Domain Yaoling sebenarnya itu langsung terkoyak, seperti matahari yang menembus langit malam, membuat seluruh tempat inti kembali terang. Ledakan, sungai panjang kematian melonjak dan kekuatan terus bergulir, mengalir dengan deras untuk melindungi dunia ini. Jika ini bukan bagian dalam sungai kematian tapi bagian dalam sungai induk terkuat di dunia bawah, maka dampak satu sama lain saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Di tengah dampak yang mengerikan, Master Wilayah Yaoling menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dia mengeluarkan raungan yang tajam. Kaisar Dewa Manusia. Kaisar Dewa Manusia yang manakah kamu? Mata Master Domain Yaoling mengecil dan dia melihat ke sosok yang tiba-tiba muncul hanya untuk melihat bahwa
Tubuh pihak lain adalah cahaya ilahi menakutkan yang tak ada habisnya, yang melonjak. Cahaya ilahi itu menyala-nyala dan luas. Ini jelas merupakan kekuatan dari tingkat kaisar dewa tertinggi. Akan tetapi dia belum pernah melihat sebelumnya. Tapi auranya ini mengandung masa muda. Oh, apakah kamu kaisar dewa yang baru lahir di era ini? Tiba-tiba dia merasakan aura di tubuh lawan. Master Yao Ling berteriak dengan marah. Beraninya kaisar dewa yang baru dipromosikan. Aku tidak peduli padamu dan aku tidak peduli apa yang terjadi dengan klan Jurang. Namun betapa beraninya kamu. Sosok itu tertawa. Apakah kamu klan Jurang luar biasa? Boom. Sosok itu melangkah maju dengan satu langkah. Dia menjulang tinggi di atas dunia. Dan sebuah kekuatan totem yang menakutkan menyapu dirinya, langsung menekan dunia dan secara langsung membubarkan blokade ruang angkasa yang dibentuk oleh Master Domain Yao Ling. Baru kemudian Molly melihat wajah sosok ini dan dia benar-benar terkejut. Itu bos besar di Laut Pasang Surut. Itu adalah Kaisar kuno, para dewa kuno. Kaisar Yoming saat ini juga berdiri. Dan dia menelan ludah dalam-dalam. Orang yang datang itu adalah tidak lain, itu adalah Kaisar kuno. Akan tetapi Kaisar kuno saat ini jauh lebih menakutkan daripada waktu itu. Ketika dia melihatnya waktu itu, dia hanya merasa bahwa Kaisar kuno saat ini telah mencapai akhir jalur evolusinya dan dia telah memasuki alam itu. Akan tetapi merasakannya lagi pada saat ini, Kaisar Yoming langsung mengerti bahwa Kaisar kuno yang asli pasti telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Orang ini tidak hanya telah mencapai akhir jalur evolusi dan telah mengintip ke alam yang baru, akan tetapi dia telah tenggelam dalam alam itu bertahun-tahun dan telah mencapai level tersebut. Oh sial, apakah orang ini? Pada saat ini Kaisar Yoming gemetar. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar ini bisa datang ke sini? Kata Kaisar kuno. Dia merobek aura jurang yang dilepaskan oleh Master Domain Yao Ling dan lalu matanya langsung menatap Qingchen dengan mata yang dalam. Bagaimanapun dunia bawah dan laut kosmik tidak dapat diatasi. Tidak semua Kaisar Dewa dapat dengan mudah datang ke sini. Mendengarnya Qingchen tampak hormat dan berkata sambil tersenyum. Aku tentu dapat menebaknya. Tentu saja penilaiannya juga berbeda-beda. Jika junior ini menebak dengan benar, senior ditekan di alam surga. Selain alasan lain itu, pasti senior memiliki tujuan untuk memantau dunia bawah, kan? Kata Qingchen sambil tersenyum. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar kuno sekarang, bukankah dia akan menyadari apa yang dilakukan Permaisuri Mingyue dan Dewa Hades terhadap alam semesta asli saat itu? Ada juga galaksi kekacauan dan galaksi Netherworld di alam semesta asli selama bertahun-tahun. Jika beberapa tidak dapat menemukan apa yang istimewa darinya, maka itu bisa dimaklumi. Tapi siapa itu Kaisar kuno senior? Akan aneh jika tidak ada persepsi sama sekali. Tapi di saat dia menjelaskan pada dirinya sendiri sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata yang tidak bisa dimengerti. Namun setelah menggabungkan beberapa hal ini, Qingchen pun akhirnya sampai kepada kesimpulan tebakan ini. Kaisar kuno sebenarnya bisa datang ke dunia bawah. Alasan mengapa dia tidak datang hanyalah menunggu kesempatan. Untungnya tebakan Qingchen adalah benar. Di lain sisi, Kaisar kuno tercengang di saat mendengar jawaban Qingchen. Dia menebak, dia menjadi tampak bingung. Seketika dia tertawa. Hahaha. Oke, kamu anak yang baik. Ya benar, tebakanmu memang benar. Kamu layak menjadi keturunan orang itu. Awalnya aku mengira kamu perlu waktu untuk melakukan semua ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa itu akan terjadi seperti ini dalam waktu yang singkat. Kamu sebenarnya telah menarik begitu banyak rahasia di dunia bawah dan telah mencapai hasil yang diinginkan oleh orang itu. Itu tidak buruk, kata Kaisar kuno. Dia tertawa, matanya dipenuhi kegangguan. Apa hasil yang diinginkan, yang diharapkan oleh orang itu? Kata Qingchen. Hati Qingchen pun menjadi tergerak, berpikir sambil mengerutkan kening.
Apakah yang dia maksud adalah permaisuri Ming Yue atau apakah ada orang lain? Tapi apakah orang itu telah mengharapkan bahwa Qin Chen akan melakukannya seperti ini? Oke, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan dalam pikiranmu, tapi jangan khawatir, aku akan menjawabnya untukmu setelah aku berurusan dengan Master Yaoling itu, kata Kaisar kuno. Dia sepertinya mengetahui keraguan di hati Qin Chen, dan setelah dia menjelaskan itu, dia pun menoleh untuk melihat ke arah Master Domain Yaoling dengan tatapan dingin di matanya. Berurusan dengan Kaisar Dewa ini merupakan guru wilayah Yaoling. Dia nampak waspada namun marah, dan pada saat yang bersamaan, orang ini mempunyai nada yang keras. Dia hanyalah Kaisar Dewa yang baru lahir dan belum pernah melihat sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu untuk mengatakan ini pada dirinya? Dasar pria sombong. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Bahkan jika kamu memulai jalan ini, Kaisar Dewa ini akan membiarkanmu melihat konsekuensi dari kesombonganmu itu. Kaisar kuno dengan rambut acak-acakan di kejauhan sedang memegang pedang perang hitam. Seketika aliran cahaya hitam memanjang dari pedang tersebut, dan itu menutupi tubuhnya. Tiba-tiba itu membentuk lapisan baju besi sederhana dan boom, boom. Suara keras terus terdengar, seolah-olah palu perang terus berdetak di jantung kekosongan yang semula mengalir tiba-tiba terhenti. Saat ini langit masih tenang, aura dari dua Kaisar Dewa saling bertabrakan dari dalam. Itu segera merobek lapisan ruang, membentuk retakan dan badai ruang yang sangat menakutkan. Cahaya ilahi jurang kegelapan mekar di sekujur tubuh Master Domain Yaoling yang sangat menyilaukan. Itu berkabut, matanya dingin, dan di kedalaman matanya, dunia dan alam semesta sedang dihancurkan. Itu nampak stagnan, itu kekal, dan dia berkata dengan lembut, hancurkan. Hanya dengan satu pikiran, alam semesta yang kekal langsung meledak. Napas jurang tak berujung mengalir keluar darinya, berubah menjadi binatang mimpi buruk yang menghalangi langit dan matahari. Itu terus-menerus mengembangkan mimpi buruk paling menakutkan di hati semua orang. Dan bersamaan dengan kekuatan jurang maut, itu nampak langsung terkorosi dan mencemari kekosongan ke segala arah. Boom, boom. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan monster mimpi buruk semuanya bersujud menghadap Master Yaoling dan memujanya. Penindasan mutlak menyebabkan seluruh alam semesta membeku sepenuhnya. Qin Chen memperhatikan dari kejauhan di belakang Kaisar kuno. Dia merasakan tekanan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika dia menghadapi kekuatan penekan yang mengerikan seperti ini, saya khawatir tubuh daunnya tidak akan mampu bertahan dan mungkin akan runtuh. Ini adalah metode yang lebih unggul dari serangan jalan dao biasa, dan itu merupakan rahasia pertarungan unik tingkat Kaisar Dewa. Menarik, apakah ini metode bertarung klan jurang? Kata Kaisar kuno. Dia melayang di langit dan bumi. Dia memegang pedang perang hitam. Dia berbicara dengan bangga dan mendominasi sambil tersenyum. Anak manusia, mati. Kaisar Dewa, binatang buas mimpi buruk yang menyerang nampak meraung bersamaan dengan pola rahasia kompleks yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Dan pada saat yang sama, mereka memancarkan miliaran cahaya jurang gelap yang menyatu menjadi pilar cahaya jurang yang menakutkan dan bergegas menuju Kaisar kuno. Miliaran binatang mimpi buruk yang gelap gulita memadatkan cahaya jurang yang menakutkan menyatu menjadi pilar cahaya jurang dan ledakan. Jiwa evolusi, dia tiba di depan Kaisar kuno dalam sekejap. Kekosongan sepertinya masih ada, kesunyian juga ada, keheningan. Antara langit dan bumi, Kaisar Wu Yue berhenti mengaum, dan Kaisar Mingjang juga berhenti bergerak. Semua Kaisar Agung tampak membeku di tempatnya saat ini, termasuk Kaisar Mingjang. Dia yang mengaku telah setengah kaki memasuki ranah Kaisar Dewa. Namun sebuah kekuatan dari tingkat Kaisar Dewa yang sebenarnya, dia merasa bahwa dirinya sangat tidak berarti di depan tingkat Kaisar Dewa yang sebenarnya. Sementara Molly dan juga yang lainnya, mereka juga menatap pemandangan ini. Mereka menyaksikan cahaya tak berujung langsung menyelimuti Kaisar kuno. Buka, menghadapi serangan mengerikan ini, Kaisar kuno hanya mengangkat pedang perang gelap di tangannya dan menebasnya dengan lembut. Seketika cahaya pedang yang sepertinya mampu menembus malam tak berujung tiba-tiba naik ke langit.
Cahaya pedang ini berisi cahaya ilahi yang tak berujung, sangat luas seperti pilar surga, dan tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya jurang tak berujung yang mengalir ke depan, seperti telur yang baru lahir, yang memecahkan cangkangnya, atau seperti kelahiran dunia baru, cahaya terang, yang dapat memusnahkan semua. Saat ini semua orang pun muncul dari antara pedang perang kuno, dan itu nampak pilar cahaya jurang, itu saling bertabrakan.